Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang, kawan-kawan, para calon Marine Superintendent dan para sahabatku calon Marine Superintendent. Kali ini kawan-kawan semua, saya akan sedikit berbagi perihal pertanyaan beberapa sahabat, ya. Sahabat saya bertanya, "Pak, sebenarnya menjadi seorang Marine Superintendent itu pendidikannya harus apa, ya? Menjadi seorang figur Marine Superintendent itu pendidikannya apa? Menjadi Marine Superintendent itu pengalamannya apa? Apa sih sebenarnya prakualifikasi menjadi seorang Marine Superintendent?" Ini pertanyaan ini banyak dilontarkan sahabat-sahabatku, para pemilik kapal, para pemain-pemain di bidang perkapalan, di dalam industri perkapalan, industri pelayaran, bahkan pihak-pihak otoritas maupun kawan-kawan praktisi maritim lainnya. Pertanyaan ini muncul, pendidikan dan pengalaman apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Marine Superintendent. Marine Superintendent menjadi salah satu profesi, ya, di dunia industri perkapalan dan industri pelayaran. Nah, kali ini saya akan berbagi, ya, perihal apa sih pendidikan dari seorang calon Marine Superintendent. Kawan-kawan semua, secara garis besar bahwa calon Marine Superintendent harus memiliki, kalimatnya, pendidikan dan pengalaman, ya. Di samping pendidikan juga ada pengalaman, ya. Pendidikan yang bagaimana ini yang dimaksud ini, dan pengalaman yang bagaimana yang dimaksud ini. Ternyata pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang ada relevansinya dengan bidang perkapalan dan pendidikan yang ada relevansinya dengan dunia pelayaran. Pengalaman yang ada relevansinya dengan bidang perkapalan dan pengalaman yang ada relevansinya dengan industri pelayaran. Kawan-kawan semua, sahabatku yang saya banggakan, pendidikan itu ada berbagai macam, ya. Di Indonesia ada pendidikan, ya, katakan sarjana, ya. Ini lazim. Jadi sudah lulus sarjana, kemudian ingin mencari pengalaman dan meningkatkan kemampuan dalam hal bekerja, maka sarjana itu menjadi salah satu prakualifikasi dari seorang Marine Superintendent. Pertanyaannya, apakah kalau tidak sarjana tidak bisa menjadi Marine Superintendent? Jawabannya bisa, ya. Karena di sini pendidikan sarjana atau gelar diploma, ya. Diploma itu apa artinya? Diploma itu D1, D2, D3 dan D4, ya. Diploma, ya. Di bidang apa diplomanya? Yaitu di bidang perkapalan, di bidang permesinan kapal, di bidang teknik kelautan, di bidang transportasi kapal, di bidang
teknologi galangan, di bidang perencanaan kapal, di bidang struktur kapal, di bidang offshore bisa juga itu. So, sarjana atau diploma ini sangat penting. Pak, kalau bukan bidang teknik, apakah bisa? Ya, sangat bisa. Justru pada bidang manajemen ini wawasannya tidak terkooptasi pada satu titik, ya. Manajemen malah lebih terbuka, sehingga bidang manajemen menjadi prakualifikasi dari suatu profesi, yaitu Marine Superintendent. Ya. Nah, pendidikan tersebut yang saya sampaikan, baik teknik maupun manajemen, ini ditambahi dengan beberapa tahun pengalaman, ya, beberapa tahun pengalaman bekerja di dalam industri, ya, perkapalan dan industri pelayaran. Kalau kita sudah punya sarjana atau diploma di satu, maka kita cari pengalaman. Ya, belum bisa menjadi Marine Superintendent, tapi cari pengalaman beberapa tahun baru bisa menjadi Marine Superintendent. Makanya kita kalau diberi tugas harus dijalankan dengan tidak setengah-setengah, ya. Baik itu di bidang perkapalan, perusahaan perkapalan maupun perusahaan di bidang industri pelayaran. Sahabatku yang saya banggakan, pendidikan dan pengalaman itu diperlukan menjadi seorang calon Marine Superintendent, ya. Biasanya pendidikan ini selalu dikombinasikan, ya, antara pendidikan dan pengalaman. Pendidikan saja tidak bisa menjadi Marine Superintendent. Pengalaman saja tidak bisa menjadi Marine Superintendent. Harus ada kombinasi antara pendidikan formal dan pengalaman praktis di dalam industri perkapalan dan atau industri pelayaran. Kalimat kombinasi ini sangat penting, ya. Nah, sekarang saya akan lebih detailkan terkait dengan persyaratan untuk menjadi seorang Marine Superintendent. Poin nomor 1 yang seperti saya jelaskan tadi, poin nomor 1 kembali pendidikan. Pertanyaannya, tadi sudah saya, bidang apa Pak? Levelnya bagaimana Pak? Ternyata levelnya adalah pendidikan formal, ya. Tadi saya katakan formal. Kalau formal apa? Ya bisa SMA pun bisa, SMK pun juga bisa, ya. Itu namanya pendidikan formal. Kalau tadi hanya sarjana, ya, diploma, apakah SMK nggak bisa? SMK bisa, SMU bisa, STM bisa. So ternyata itu juga disebut pendidikan formal, ya. Namun lebih dipreferensi yang berkaitan dengan ilmu perkapalan, ya, ilmu permesinan kapal, ilmu di bidang galangan kapal, ilmu bidang perencanaan kapal, ilmu di bidang offshore, ilmu di bidang hydrodynamic boleh. Bidang transportasi kapal, ya, bidang transportasi kapal boleh, bidang manajemen maritim atau sekolah-sekolah
kepelautan, itu juga boleh. Dan ini merupakan pendidikan yang diharapkan, ya. Bagaimana kalau SMU boleh, asal nanti ada tambahan, diberikan pengalaman, ya. Nah, di Indonesia ada beberapa institusi pendidikan yang memang menyediakan hal-hal bidang tersebut. Katakan di Surabaya itu ada namanya Institut Teknologi 10 November ITS, menyediakan teknik perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, ya. Ada teknik-teknik lain, ada teknik industri, ya, ada teknik elektro, ada teknik kimia, ada teknik mesin, dan beberapa teknik-teknik yang lain. Ada sarjana sipil, ada sarjana arsitektur, semuanya itu adalah bidang-bidang pendukung, ya, bidang-bidang pendukung. Dan juga sekolah-sekolah kepelayaran, misalnya di Surabaya itu ada namanya Politeknik Perkapalan, ya, Politeknik Perkapalan. Dan swasta juga banyak di situ, Universitas Muhammadiyah dan beberapa, ya, Universitas Muhammadiyah, Universitas Veteran, ya, UPN, ya, Pembangunan Negara, ya, itu juga ada menyediakan bidang-bidang. Dan banyak universitas swasta di Surabaya, universitas di sekitar Surabaya termasuk Gresik, ya, juga banyak. Di Jawa Timur juga banyak. Di Jawa Tengah ada namanya Universitas Diponegoro, ya, itu juga membuka bidang-bidang perkapalan, ya, bidang-bidang perkapalan. Di situ ada Akpel nih, Akademi Pelayaran Niaga Indonesia, ya. Ada PIP Makassar, PIP Semarang, ya. Di Yogyakarta ada namanya Stimario, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Maritim, ya, Yogyakarta. Ke arah timur juga, ke barat masih ada lagi banyak, ya. Di ITB juga ada, ya. Di ITB, di UI ada jurusan teknik perkapalan, teknik mesin kapal, ya, teknik sistem. Di Unpad juga ada, Unpad ada teknik kelautan, ya, teknik kelautan. Di ITB juga ada teknik kelautan, ya, teknik mesin dan dirgantara ada di ITB. Dan di kota-kota lain lah, di Sumatera banyak kota-kota besar ada universitasnya, di Kalimantan ada ITK, ya. Kalau di dekat Riau sana ada Bengkalis, ya. Bengkalis itu juga ada teknik perkapalan. Kemudian di Lampung itu juga ada, saya lupa. Di Kalimantan Timur juga ada, ya, ITK, Institut Teknologi Kalimantan, ya, itu ada. Di Sulawesi ada Makassar, Universitas Hasanuddin, itu fokus pada bidang teknik perkapalan. Di Ambon juga ada, ya, di Ambon. Dan di pulau-pulau lain, sekolah-sekolah yang bisa mencetak para sarjana itu bisa menjadikan sebagai institusi, ya, institusi pendidikan yang menawarkan program-program yang bisa mendukung untuk bisa menjadi marine superintendent. Nah, setelah mereka lulus, mereka bisa mengikuti beberapa pelatihan, bisa mengikuti beberapa sertifikasi, ya. Misalnya sertifikasi STCW, Standards Pelatihan dan Sertifikasi Pengawasan atau Tugas Jaga, ya, Watchkeeping, ya. STCW itu juga bisa dibutuhkan. Lisensi atau sertifikat yang terkait bisa mendapatkan
kompetensi di bidang peraturan-peraturan nasional, ya, regulasi SOLAS, MARPOL, Loadline, STCW, Colrec, ya, International Tonnage Measurement, ya, itu semuanya lisensi dan sertifikasi. Itu bisa menjadi pendukung daripada di samping pendidikan ada namanya lisensi dan sertifikasi, ya, kompetensi dan profisiensi. Itu bisa mendukung menjadi seorang Marine Superintendent. Yang ketiga apa? Jadi yang pertama tadi pendidikan, yang kedua adalah lisensi dan sertifikasi. Sedangkan yang ketiga yaitu pengalaman. Nah, inilah pengalaman ini sangat penting, ya. Sangat penting, sangat krusial, sangat dibutuhkan, ya. Pengalaman di bidang industri perkapalan dan industri pelayaran, atau digabung menjadi industri maritim, itu sangat penting sekali, ya, sangat penting. So pengalaman ini menjadi tumpuan sebagai seorang Marine Superintendent, karena dari pengalaman ini, pengalaman bisa dia dapatkan dari kerja praktek, bisa pengalaman dari pekerja real, ya, bekerja sebagai orang organik dari suatu perusahaan, ya, atau kontraktor, ya, atau pengalaman menjadi pelaut, ya, pelaut, baik itu pelaut master, ya, master atau perwira atau kapten, baik dek maupun mesin, ya, itu sangat dibutuhkan. Dan juga dalam bidang manajemen pengoperasian kapal, ya, manajemen pengoperasian kapal, itu pengalaman di bidang itu sangat penting. Dan tidak tertutup pengalaman-pengalaman lain di satu perusahaan pelayaran atau di bidang perkapalan. Itu adalah pengalaman sangat penting, ya. Pengalaman bekerja di galangan juga sangat penting. Itu sangat dibutuhkan, ya, di dalam industri maritim, salah satunya industri perkapalan. So sudah ada 3 sektor, ya, yaitu pendidikan, lisensi dan sertifikasi, dan yang ketiga adalah pengalaman. Lalu yang keempat apa? Yang keempat itu adalah keterampilan, ya. Punya pendidikan saja, punya lisensi dan sertifikasi, punya pengalaman, tapi tidak punya keterampilan, kurang, ya. Keterampilan apa contohnya? Keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi dengan galangan, keterampilan komunikasi dengan ABK, keterampilan komunikasi dengan pimpinan, keterampilan komunikasi dengan staff manajemen, keterampilan berkomunikasi dengan staf bawah. Keterampilan komunikasi ini sangat penting. Keterampilan komunikasi dengan otoritas, keterampilan komunikasi dengan badan klasifikasi, ya, sangat penting menjadi seorang Marine Superintendent. Keterampilan untuk mengkoordinir operasi maritim, mengkoordinir dengan galangan kapal, mengkoordinir dengan produksi galangan kapal, mengkoordinir dengan marketing di galangan kapal, dengan kapro, kepala proyek, ya, dengan QC di suatu galangan kapal, ya, dengan marketing di suatu galangan kapal. Ini adalah melakukan koordinasi, penting sekali sebagai keterampilan. Keterampilan di dalam bidang teknik, ya,
bisa memperbaiki mesin, bisa memperbaiki generator, bisa memperbaiki pompa. Keterampilan. Bagaimana kalau tidak mempunyai keterampilan? Nggak apa-apa. Yang penting mempunyai visi bahwa ada keterampilan, dibutuhkan keterampilan. Ya. Karena Marine Superintendent tidak akan bekerja sendiri. Pasti ada yang lebih detailnya dikerjakan oleh subkon atau internal atau in-house atau lembaga lain, ya. So, keterampilan mengkoordinasi operasi perkapalan pelayaran ini sangat penting, ya. Kemudian keterampilan dalam memastikan suatu bidang perkapalan atau pelayaran ini mematuhi aturan atau tidak. Misalnya aturan keselamatan memenuhi atau tidak. Keterampilan untuk memastikan, ya, memastikan kepatuhan terhadap keselamatan, memastikan akan kepatuhan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan laut. Ini juga bisa menjadi keterampilan, dukungan keterampilan. Sehingga ternyata tidak hanya pendidikan, ada keterampilan lagi yang harus diperhatikan. Ya, jadi ada 4, sudah ada 4. Saya ulangi lagi, pendidikan, lisensi dan sertifikat, pengalaman dan keterampilan. Yang kelima adalah pengetahuan, ya. Seorang Marine Superintendent harus dibekali dengan pengetahuan hukum maritim, ya. Karena rezim maritim itu yang nomor 1 PBB, IMO, negara-negara, aturan negara, sampai peraturan yang ada di perusahaan, baik kalangan kapal maupun pelayaran atau industri pendukung lainnya. So, pengetahuan dari sisi hukum maritim sangat dibutuhkan. Pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang aturan-aturan regulasi nasional yang berlaku di Indonesia, tanyakan itu semuanya. Peraturan internasional dan aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengoperasian kapal dengan cara yang benar. So, pengetahuan hukum ini menjadi elemen kelima sebagai pendukung untuk menjadi seorang Marine Superintendent. 5 sudah. Yang keenam apa? Ternyata yang keenam adalah keselamatan, ya. Seorang Marine Superintendent harus memahami dan mempraktekkan cara-cara kerja keselamatan kapal. Apakah aspek yang paling sederhana sampai aspek yang paling rumit, ya, harus memahami aspek keselamatan. Ini adalah sangat krusial. Jadi mindsetnya safety. Seorang Marine Superintendent mindsetnya adalah safety. Setelah Marine Superintendent memahami keenamnya tadi, maka calon Marine Superintendent sudah bisa berjalan sendiri, berdiri di atas kakinya sendiri. Yang tadinya calon sekarang menjadi Marine Superintendent. Biasanya seorang Marine Superintendent itu selalu mengupdate, ya, pengetahuan dan pengalaman keterampilannya dengan mengikuti
pelatihan dengan mengikuti kursus-kursus, banyak kursus-kursus mengenai Marine Superintendent. Ikuti semua ya kursus-kursus itu. Jangan menutup diri. Kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan, training-training Marine Superintendent bisa kita ikuti ya. Dan di situ kita bisa memahami dunia perkapalan, dunia pelayaran ya. Juga untuk memperoleh sharing pengalaman pengajarnya ya, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh Marine Superintendent itu akan lebih mendalam ya, akan lebih mengakar. Itulah kira-kira kawan-kawan semua, untuk menjadi seorang Marine Superintendent ternyata tidak terlalu susah ya, dan juga tidak terlalu gampang. Semoga sharing singkat ini bisa menjadikan bekal kita untuk bekerja di dalam dunia nyata sebagai Marine Superintendent. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.